alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Suaranya kedengaran ya? Ustaz, Mas Mo. Mungkin Ya, kedengaran, Ustaz. kedengaran ini. Saya langsung bisa dijadikan host dulu supaya saya bisa Ustaz. Ya. 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 Ya, jadi mohon maaf kepada panitia dan peserta. Pekan lalu saya berjanji untuk lebih maksimal untuk pekan depannya. Ternyata qadarullah sedikit dengan sakit. Tapi alhamdulillah masih sempat berbagi dengan teman-teman, terutama berbagi pengalaman. Kalau secara keilmuan saya kira teman-teman bisa mendapatkan di mana saja. Jadi dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa saya hanya bisa berbagi pengalaman karena hari ini sudah 18 tahun menjadi menekuni dunia jurnalistik, profesi jurnalistik sejak 2003 kayaknya yang secara khusus. Sebelumnya pernah 3 bulan di 98. Langsung saja terkait Strike News ini. Strike News ini adalah tingkatan jurnalistik yang paling awal. Jadi kalau teman-teman yang pemula ingin menekuni dunia jurnalistik, maka harus belajar dari tahap ini, tahap pertama. Namanya Strike News. Ya, strike itu langsung. Jadi ini biasanya dikenal di dunia tinju. Tinju itu pukulan lurus. Jadi strike. Jadi langsung. Apanya langsung? Ada langsung pada pokok informasi yang ingin disampaikan. Kalau misalnya ada kebakaran, maka kita langsung mengatakan terjadi kebakaran, di mana kemudian di dalamnya berisi 5W1H. Apa itu 5W1H? Jadi 5W-nya itu bahasa Inggris. Who, what, who siapa, what apa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ini menjadi kelengkapan sebuah Strike News. 5W1H ini harus ada di dalam Strike News, bukan hanya di Strike News, di semua berita karya jurnalistik. 5W1H ini harus ada di dalamnya. Tetapi apakah dimuat di alinea pertama atau kedua atau ketiga, biasanya menyesuaikan dengan kondisi beritanya, dengan gaya menulis. Yang jelas di dalamnya ada. Tapi kalau Strike News biasanya dia langsung di awal, langsung di alinea pertama. Judulnya juga langsung, misalnya terjadi kebakaran di Nipa-Nipa. Jadi kalimat pertamanya langsung 5 unit rumah terbakar di Nipa-Nipa. Misalnya kalau 5 rumah di Nipa-Nipa, Sabtu 10 Juli 2021. Jadi langsung begitu. Sebentar kita akan melihat cara mudah untuk membuat berita Strike News untuk pemula. Tetapi yang lebih penting dari menulis Strike News adalah bagaimana mengumpulkan informasinya lebih dahulu. Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki ini dulu, haus informasi, kemudian militan dan skeptis. Haus informasi kalau teman-teman merasa setiap ada kejadian dan teman-teman merasa sangat ingin mengetahui kejadiannya, maka Anda termasuk haus informasi. Biasanya kalau kita di jalan ada kerumunan,
itu kalau yang punya jiwa jurnalis, maka dia akan singgah bertanya apa yang terjadi. Atau kalau ada yang jatuh di jalan, ada orang kecelakaan, siapa yang kecelakaan itu? Biasanya begitu. Kemudian militan apa ini? Militan adalah ketika kita sudah menjadi jurnalis, maka tidak boleh kita pulang sebelum mendapatkan informasinya. Kalau kita ditugaskan misalnya untuk meliput sesuatu, maka kita tidak boleh pulang sebelum mendapatkan informasinya, informasi yang lebih lengkap. Skeptis, kalau skeptis apa itu? Tidak mudah percaya. Ini yang mengantar kita untuk mendapatkan informasi lebih dalam terhadap sebuah peristiwa. Jadi apalagi kalau kita melakukan wawancara dengan narasumber, ya narasumber itu menjelaskan panjang, kita tidak boleh mengutip mentah-mentah pernyataan dari narasumber. Ada kemungkinan pernyataannya itu tidak menutup kemungkinan pernyataannya salah, tidak akurat. Jadi kita harus uji dengan pertanyaan-pertanyaan susulan. Meskipun narasumbernya terpercaya, tetapi kita tetap harus menguji informasinya. Apakah itu benar, atau mungkin beliau keliru, atau mungkin lupa-lupa. Ada data yang beliau lupa, atau seperti itu. Skeptis intinya tidak mudah percaya, tidak langsung percaya. Jadi harus diuji dulu. Kalau sudah diuji, nah berarti sudah bisa diverifikasi kebenarannya. Pekan lalu kita belajar tentang verifikasi tabayun. Nah, di dalamnya ini, di dalam skeptisisme itulah kita manfaatkan verifikasi itu atau tabayun. Apalagi kalau narasumber menyebut pihak lain, maka untuk meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber adalah kebenaran, maka harus diikuti dengan verifikasi. Kemudian vitalitas. Apa itu vitalitas? Adalah mengerjakan yang biasa-biasa dengan cara yang luar biasa. Jadi ini juga salah satu ciri jurnalis atau wartawan. Ya, wartawan itu bukan hanya memindahkan kalimat atau pernyataan narasumber ke dalam media, koran atau media online. Jadi tidak begitu. Kadang-kadang ada informasi yang kelihatannya biasa-biasa saja atau seremonial. Tetapi karena wartawannya punya vitalitas, punya kemampuan untuk mengolah informasi yang sifatnya seremonial itu, maka yang berita yang biasa saja, yang peristiwa biasa-biasa saja itu bisa dibuat dengan berita yang luar biasa. Ini tentu butuh pengalaman, butuh jam terbang untuk melakukan. Nah, kita masuk ke strike news. Apa pentingnya strike news? Kenapa harus strike news? Di media-media yang mengandalkan kecepatan, seperti media online, maka yang jadi andalan sebetulnya adalah strike news. Media-media online berlomba-lomba untuk memberitakan sebuah peristiwa, kejadian yang menarik. Ada 3 yang dituntut dalam strike news. Yang pertama adalah kecepatan. Jadi di media online, kami yang berkecimpung di media online itu sangat merasakan bagaimana pengaruh kecepatan dalam penyajian berita. Karena kita ini bersaing dengan ribuan media online, bahkan mungkin puluhan ribu kalau di Indonesia. Sangat kelihatan ketika kita lambat, maka jumlah pembaca yang akan membaca berita kita itu pasti berkurang. Meskipun kita sudah kemas dengan sangat baik, lebih lengkap dari media yang lebih dulu memberitakannya, tetapi yang dibaca itu adalah yang lebih dulu.
Makanya di media-media online bahkan nasional sekarang mereka punya trik-trik untuk menyiasati kecepatan ini. Jadi misalnya ada berita menarik ini, ada kejadian, anggaplah seperti bom, mereka baru terbitkan sekitar 30 menit yang lalu. Ternyata dia lihat di media lain ada yang lebih dulu. Nah, biasanya dimundurkan waktunya, dipercepat lagi waktunya, lebih cepat lagi dari media lain itu. Itu pengaruh kecepatan. Karena ternyata yang lebih cepat itu yang lebih banyak pembacanya. Orang menganggap media ini yang pertama kali mendapatkan informasinya. Jadi seperti itu. Kemudian disusul lagi dengan berita-berita berikutnya. Siapa yang lebih dulu membuat berita berikutnya, maka itu lagi yang dibaca. Karena banyak sekali informasi yang beredar di media-media sosial, di Google. Jadi seperti itu, orang berlomba. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah 5W 1 hanya. Jadi inti dari strike news adalah 5W 1 hanya. Itu harus lengkap. Seperti contoh tadi, kebakarannya di mana, lokasinya, berapa rumah, kapan, mengapa, dan bagaimananya. Tentu secara singkat. Kelengkapan, kemudian akurasi. Akurasi juga penting karena ini menyangkut kepercayaan terhadap media kita. Anggaplah tadi sudah cepat, kemudian lengkap dengan 5W 1 hanya, tetapi tidak akurat, maka kemungkinan yang dibaca hanya berita pertama, yang berikutnya kita tidak dibaca lagi. Karena orang berita ini tidak akurat, lebih baik mencari berita dari media lain, biasanya begitu. Dan ini parahnya kalau sudah begini, pembaca sudah tidak percaya, maka mereka akan mencari berita di media lain. Ya, selanjutnya kita coba masuk ke ini. Ini cara praktis untuk menyusun strike news, terutama bagi pemula, bagi teman-teman yang belum pernah membuat berita. Ini bisa dijadikan patokan. Jadi di Huwot yang 5W 1 hanya ini, yang warna merah inilah 5W 1 hanya di sebelah kiri ini. Jadi teman-teman bisa tulis seperti ini saja. Yang di bagian merah ini tulis titik 2 seperti ini. Jadi seperti ini ditulis. Nanti dimasukkan. Silakan mencari, bisa menggunakan mungkin berita yang sudah terbit di web Stiba atau di mana saja, atau di media-media lain. Silakan dibedah-bedah itu beritanya, dipecah-pecah seperti ini. Coba tentukan yang mana who-nya, yang mana what-nya, apanya, yang mana where, when-nya. Jadi dibedah itu berita. Seperti ini. Pendekkan biaya. Ya, gitu. Habis kita. Ya. 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 Ya, kita lanjut ya. Nah ini saya ambil dari rilisnya Stiba. Jadi rilis Stiba ini.
punya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di Makassar, menutup pendaftaran calon mahasiswa baru, di mana ini pendaftarannya kan melalui web. Jadi seperti ini, kapan ditutup? Jumat 14 Juni. Kenapa ditutup? Ini ada pernyataannya di situ di dalam rilis bahwa panitia hanya akan menerima calon mahasiswa baru yang tekadnya 100% kestiba, jadi bukan yang tidak lulus SBMPTN atau yang tidak lulus di perguruan tinggi negeri baru mendaftar di Stiba lagi. Ternyata dari 1.307 pendaftar yang membuat akun di web Stiba, hanya 685 yang melengkapi berkas. Jadi kemungkinan sisa dari 685 ini, mereka diduga ikut seleksi di perguruan tinggi negeri dan baru akan melengkapi berkas kalau tidak lulus. Ternyata Stiba tidak menerima yang seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi tidak serius untuk kuliah di Stiba. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat seperti ini, sudah pakai rumus ini garis merah ya, kata 5W1H yang merah-merah ini tinggal dihapus saja. Kalau dihapus ini sudah jadi berita ini. Jadi begini. Jadi ini jadinya tadi kalau sudah dihapus 5W1H-nya. Jadi sangat gampang sebetulnya membuat strike news. Ini kalau tiap hari dilakukan, maka teman-teman juga akan terbiasa dan bisa berinovasi, bisa tidak lagi mehunya yang pertama, bisa juga word-nya, bisa dari 5W1H itu bisa diubah-ubah, yang jadi kalimat pertamanya bisa how-nya, bisa why-nya, bisa when-nya, bisa. Semua bisa. Tinggal dilatih saja. Tergantung yang mana yang kita anggap paling menarik atau paling penting di antara 5W1H itu. Nah, berikutnya ada untuk menentukan tadi, untuk menentukan angle ini, untuk menentukan angle, bahwa untuk membuat berita tidak cukup dengan seperti ini tadi. Jadi ini kan masih berita biasa-biasa ini tentang penutupan pendaftaran. Sebetulnya menarik juga untuk kalangan keluarga Stiba dan calon pendaftar. Ini menarik karena informasinya terkait dengan mereka, terutama calon pendaftar yang lebih, yang sisanya dari 680-an tadi. Mereka dengan membaca berita ini, maka mereka akan tahu, oh, sudah tertutup bagi saya ini ternyata. Nah, untuk berita-berita lain, ini menjadi panduan. Yang mana berita yang manakah yang sebetulnya menarik, yang menarik untuk diberitakan di media kita. Nah, yang pertama adalah dampak. Kalau berita Stiba tadi ini masuk di proximity tadi, bisa masuk di proximity, artinya kedekatan. Artinya kedekatan antara pendaftar tadi dengan Stiba. Jadi dia biasa masuk di sini. Nah, di sini juga ada contoh ketika terjadi tsunami. Tsunami itu peristiwa besar. Apalagi kalau hanya seperti di Jepang. Tsunami di Kepulauan Solomon misalnya, ini jauh sekali nih. Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu di mana dia. Atau pohon tumbang yang melintang jalan nipa-nipa, yang mana yang lebih menarik? Kalau berdasarkan unsur proximity ini, kedekatan, maka yang paling menarik adalah pohon tumbang nipa-nipa untuk kita beritakan. Karena itu yang lebih berdampak kepada
masyarakat sekitar kita. Tergantung juga medianya. Kalau media kita misalnya setiba, maka ini yang atau media yang di Makassar, maka ini yang paling menarik, yang di Nipa-Nipa yang berdampak pada masyarakat. Lebih dekat juga secara emosional. Dampak yang tadi pertama, berapa orang yang terpengaruh dengan berita itu, seberapa serius dampaknya. Misalnya tarif listrik naik, itu berpengaruh terhadap seluruh masyarakat pengguna listrik. Jadi itu kenapa listrik biasanya menarik untuk diberitakan, karena itu. BBM juga, tapi BBM sekarang tidak dibilang-bilang lagi, langsung naik begitu saja. Karena kalau dibilang-bilang, diumumkan sama pemerintah, biasanya banyak demo, banyak protes. Jadi sekarang diam-diaman. Kemudian toko, kenapa tidak semua, misalnya orang yang positif COVID yang diberitakan? Kenapa hanya toko, misalnya gubernur atau bupati? Ya karena itu tadi, dalam jurnalistik ada namanya unsur ketokohan itu yang menarik untuk dibaca. Jadi saya kira teman-teman juga bisa menguji bahwa yang teman-teman suka baca biasanya kalau tokoh. Kalau orang biasa, biasanya orang tidak terlalu tertarik, apalagi kalau orangnya kita tidak kenal. Kemudian keunikan, yang unik-unik. Itu selalu, bahkan kalau di media online itu yang unik, yang selalu paling tinggi pembacanya. Yang unik. Apapun keunikannya. Kemudian audien, ini halayak. Jadi media online itu kan berbeda-beda, ada yang media online untuk olahraga, ada politik, ada ekonomi. Jadi biasanya kalau media online-nya yang fokus ke ekonomi, tentu berita-berita yang disajikan adalah yang terkait ekonomi, karena pembacanya banyak di situ. Nah, untuk memperkaya tadi strike news-nya, dalam mengumpulkan bahan perlu menggunakan seluruh indera. Ada, kalau yang dikenal adalah panca indera. Ini ada namanya indera keenam, dikenal dalam jurnalistik. Indera perasaan. Jadi seperti ini. Pada ini dimanfaatkan pada saat mengumpulkan informasinya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, kalau kecelakaan ini, maka biasanya kan bunyi, ada bunyi. Kalau tabrakan pasti ada bunyinya. Jadi itu diperhatikan dengan baik. Bunyinya bagaimana? Itu digambarkan. Sehingga orang yang membaca berita kita bisa seolah-olah melihat langsung dan mendengar langsung peristiwa itu. Ini bumbu, ini semacam bumbu dalam sebuah berita. Dari bumbu ini sangat penting. Jadi sama juga seperti makanan. Kalau makanan, daging ini kandungan gizinya tidak diragukan lagi, daging. Tetapi kalau hanya dimasak dengan air saja, atau dengan ditambahkan garam saja, tidak ada yang bisa makan. Jadi harus dikasih bumbu coto kah, maka dia akan terasa jadi coto. Dengan palu basah, ya jadi bila dia palu basah. Nah ini sama juga dalam berita, ini bumbunya. Kelihatannya tidak penting, tetapi kenyataannya ini membuat orang lebih betah untuk membaca dibanding berita yang seperti tadi masih biasa-biasa saja. Jadi seperti ini. Jadi pendengaran ini dicatat pada saat mengumpulkan bahan, ini dicatat semua ini. Kalau objek liputan
tulisannya itu berupa benda, maka kita harus diraba apakah kasar atau halus. Ini misalnya kain kah, kain atau apa yang lain, pokoknya yang bisa diraba, maka kita catat seperti ini. Kalau yang kita rasa, nah ini kalau untuk liputan kuliner misalnya, kita mau menulis tentang kuliner, maka ini sangat penting, harus dimakan, harus dicoba. Apakah asam, pedis, kecut, pahit, dan lain-lain. Makanan juga ini sangat penting. Jadi perasa dan penciuman, wanginya, wangi seperti apa, kita membuat perumpamaan seperti apa baunya, penglihatan, jauh, dekat, besar, kecil, cantik, tampan. Jadi ini dicatat semua kalau kita sedang mengumpulkan informasi. Nanti pada saat sampai ketika mau mengetik, nah ini dibuka catatannya. Nah ini indera keenam, memunculkan rasa empati kepada pembaca. Jadi seperti ini. Bisa dibayangkan kalau kita membaca ada berita seperti ini. Bocah yang dioper-oper dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, sementara ayahnya sibuk mencari uang untuk biaya pengobatannya. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Kalau kita lihat di rumah sakit itu banyak sekali yang seperti ini. Dan di sekitar kita juga banyak yang seperti ini. Banyak kejadian. Cuma karena kadang-kadang teman-teman wartawan hanya menulis berita strike news yang biasa-biasa saja, akhirnya indera yang keenam seperti ini itu tidak muncul. Padahal ini yang sangat menarik sebetulnya diangkat. Ini yang akan membuat orang betah berlama-lama membaca tulisan kita dan akhirnya terpengaruh dan ikut membantu mungkin. Ya setidaknya berempati. Apakah mengajak orang lain untuk membantu, ya seperti itu. Jadi ini sebetulnya tujuan dari berita. Bagaimana menggugah orang untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Jadi ini sebetulnya yang paling penting dari sebuah berita. Ketika berita kita mampu mempengaruhi orang untuk peduli. Jadi seperti itu. Sedikit tentang bahasa jurnalistik. Ini bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa di kampus-kampus. Biasanya kalau teman-teman menulis karya ilmiah, itu sangat berbeda dengan bahasa jurnalistik. Makanya kalau di kampus, biasanya kalau ada wartawan yang kuliah S2 misalnya, biasanya banyak diprotes. Dosen menganggap ini karya ilmiahnya kayak berita. Ya, karena memang berbeda, jadi kayak berita katanya. Jadi wartawan terbiasa menulis yang praktis langsung, tidak panjang bertele-tele. Jadi seperti ini. Memang bahasa jurnalistik dibuat seperti ini, komunikatif, efektif, lugas, jelas, padat, singkat, sederhana, santun. Apa bedanya bahasa jurnalistik dengan karya ilmiah? Kalau jurnalistik, dia langsung pada pokoknya biasanya. Tidak banyak kalimat-kalimat yang kadang-kadang sulit dipahami oleh orang-orang yang kelas bawah. Jadi kalau teman-teman lihat, itu wartawan biasanya kan wawancara dengan profesor, dengan para pakar. Profesor dan pakar itu bahasanya tinggi-tinggi. Tetapi wartawan dengan prinsip ini, bahasa jurnalistik ini, itu bisa dia olah tanpa menghilangkan makna dari pernyataan profesor atau pakar itu, tapi bisa diolah menjadi bahasa yang sederhana sehingga orang-orang kalangan bawah itu bisa memahami isinya. Jadi kalau teman-teman lihat
Sekarang masih ada, kadang-kadang masih ketemu ada tukang beca yang membaca koran di atas becanya sambil menunggu penumpang. Itu artinya dia bisa memahami bahasa-bahasa yang dimuat di media itu. Bayangkan kalau bahasanya seperti karya ilmiah, mereka pasti tidak bisa memahami apa ini. Jadi di situ juga keunggulannya wartawan, dia bisa menyederhanakan pemikirannya profesor. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang ini wartawan level profesor juga. Nah, ada beberapa contoh kalimat yang berkabut. Ini kadang-kadang terjadi untuk jurnalis pemula. Seperti ini. Banyak teman-teman yang menganggap lebih mudah membuat kalimat seperti ini dibanding berita yang menggunakan bahasa jurnalistik yang sederhana tadi. Padahal ini 3 alinea ini agak susah dipahami. Bisa dibayangkan tadi orang-orang bawah itu agak susah memahami kalimat yang seperti ini. Ini namanya kalimat berkabut. Begitu hari berpacu dengan cepatnya zaman, tatkala itulah bola kehidupan bergulir. Dan kini bola itu berada pada pandangan mata yang paling dekat. Dan kita belum bisa mendapatkan apa informasi yang ingin disampaikan di kalimat pertama ini. Sungai Siak, itulah nama yang tak jauh dari pendengaran masyarakat Riau. Meskipun tak jauh, kadang-kadang sungai itu begitu asing. Jadi ini dia sebetulnya ingin menjelaskan tentang Sungai Siak, tapi dengan kata-kata yang sudah banyak pemborosan seperti ini. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan, sebelum kita tanya jawab, ada mana ya? Ini saya ingin menunjukkan satu berita. Jadi salah satu tantangannya membuat strike news adalah istilahnya talking news. Jadi ini tantangan bagi teman-teman. Jadi mumpung teman-teman di sini kayaknya masih pemula baru belajar, ya kalaupun ada yang sudah biasa menulis berita, ini bisa dijadikan pelajaran agar tidak mengulangi yang seperti ini. Berita yang baik adalah yang penuh dengan data-data. Jadi ini poinnya. Jadi yang kita tulis adalah data. Jadi data, bukan memperbanyak pernyataan dari narasumber. Biasanya karena kita mau panjang beritanya, maka yang paling banyak dikutip adalah pernyataannya narasumber. Padahal itu berita yang tidak bagus. Itu namanya talking news, bukan jurnalisme data. Ini berita teman kami di Wajo ini. Saya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa kalimat yang saya hapus di sini itu tidak mengurangi makna dari berita ini. Ini di awal-awal masih agak bagus. Jadi di kalimat di alinea pertama, kedua, ini masih menggunakan data ini. Ya, seperti ini. Nah, ini masih sampai keempat, masih bagus datanya. Sampai kelima masih bagus. Jadi ini, mulai dari sini, Kepala Bapelitbangda. Ini sudah betul. Nah, yang seperti ini yang saya maksud. Ini sebetulnya mubasir. Yang ini. Ini biasanya di teman-teman pemula, atau bahkan ada yang wartawan yang sudah lama, ini masih terbiasa menggunakan seperti ini. Kata-kata mubasir seperti ini. Frase yang mubasir.
Jadi ini, kalau saya hapus kata dia ini kan sudah ada di atas. Berarti yang narasumbernya isinya adalah Andi Pallawaruka. Jadi sudah jelas bahwa narasumber berita ini adalah ini. Maka ketika ini saya hapus, itu tidak akan mengurangi makna dari berita ini. Langkah ini pada akhirnya digunakan untuk ini ada lagi. Ini. Jadi kalau saya hapus begini, itu tidak mengurangi makna dari berita ini. Masih banyak lagi yang lain, ini seperti ini. Kalau ini bolehlah, satu kali lagi. Ini Pak kata Pallawaruka. Masih ada di bawahnya. Ya, ini seperti ini. Ini tidak perlu sebetulnya berulang-ulang. Jadi kalau dihapus, itu tidak mengurangi makna beritanya. Jadi yang seperti ini sebetulnya juga terlalu banyak begini, tidak terlalu bagus. Ini bisa diubah menjadi kalimat-kalimat tidak langsung berdasarkan data. Dan ini masih banyak yang mubasir sebetulnya di sini. Bagaimana cara mengukurnya apakah ini mubasir atau tidak? Ketika dihapus dan tidak berpengaruh kepada beritanya, maka itu artinya kalimat yang mubasir. Tapi ketika ada yang dihapus, misalnya begini, kita hapus ini dan hilang informasinya, maka itu mubasir. Seperti ini. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Nah, kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta yang memiliki pertanyaan, tafadhol silakan langsung buka mic-nya, atau Akhirul Anwar sudah raise hand ya. Nah, kepada Al-Akh, tafadhol langsung saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau bertanya Pak Alif masalah vitalitas dalam menyajikan berita. Tadi disampaikan bahwa kita membuat berita yang biasa-biasa sebenarnya kita buat seperti luar biasa. Apakah bisa dikatakan bahwa kita mengheboh-hebohkan berita gitu? Nah, itu saja ya. Bagaimana set mau dianu dulu? Kumpul dulu atau langsung dijawab? Pertanyaan. Bisa dikumpul atau terserah. Ya. Nah, yang mau bertanya selanjutnya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Tafadhol. Muhammad Ridwan. Silakan. Ya, Ustaz, syukran atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan kami Ustaz mengenai skeptik, itu kita tidak mulai percaya kepada narasumber kita, maka kita melakukan pengujian. Jadi misalnya kita mendapatkan ada dua narasumber yang berbeda, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita cari orang lagi, kemudian kecenderungannya kita lihat siapa yang paling harus dua kan? Yang paling yang paling banyak sesuainya, mungkin begitu Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, untuk wawancara, maksud kami dalam berita itu apakah harus ada orang yang diwawancarai, kata-katanya.
Misal karena kami lihat hampir beberapa berita itu selalu mencantumkan kata-kata dari narasumber. Apakah itu wajib ada di berita tersebut atau tidak? Kemudian ketiga, tentang nama, karena beberapa berita itu ada nama narasumber yang tidak disebutkan atau disamarkan. Nah itu Ustadz, kapan kita samarkan namanya dan kapan kita sebutkan namanya? Mungkin itu Ustadz dari kami. Nah, syukron pertanyaannya. Jadi dijawab dulu Ustadz ya, sudah ada 3 Ustadz. Nah, mungkin setelah dijawab boleh bisa dibuka lagi. Yang pertama Ustadz tentang apa tadi? Ya, vitalitas tadi. Iya, vitalitas nama. Apakah kalau dibuat luar biasa begitu menyebutkan apa? Ya, baik. Ustaz Khairul ini teman saya ini, tetangga. Ya, vitalitas tadi, jadi anggaplah kegiatannya hanya seminar seminar di SIBA misalnya, seminar yang biasanya, atau kuliah umum lah. Kuliah umum itu anggaplah biasa-biasa saja, seminar, semacam seminar begitu. Beritanya pasti tentang apa yang disampaikan oleh narasumber, oleh dosen tamu. Jadi seperti itu. Tidak ada hal-hal yang biasanya yang dibikin oleh wartawan. Kalau kegiatannya seperti itu, maka beritanya akan datar-datar saja. Nah, bagaimana supaya bisa tampil luar biasa, lebih bagus dari, artinya tidak biasa-biasa, beritanya tidak biasa-biasa. Nah, itu tadi menggunakan 6 indera tadi. Jadi menggunakan indera tadi. Pada saat membawakan materinya, biasanya pemateri atau dosen tamu, anggaplah kalau itu kuliah umum atau seminar, ada saja hal-hal yang mungkin memancing orang untuk tertawa atau mungkin menangis atau apa saja seperti itu yang membuat orang emosional, maka itu dicatat. Jadi kalau yang biasa-biasanya tadi, maka beritanya siapakah misalnya dosen ini, dosen dari atau ketua titik-titik membawakan kuliah umum di STIBA Makassar Sabtu 10 Juli 2021. Jadi seperti itu, terus ditulis apa materinya, materi yang disampaikan tadi di kuliah umum itu, ya begitu, datar-datar saja. Nah, bagaimana membuat lebih menarik? Menggunakan indera tadi. Apakah ada hal yang disampaikan oleh sumber dan itu membuat orang tertawa? Atau membuat orang kaget? Ada data yang disampaikan dan itu membuat orang kaget? Atau misalnya, saya pernah melihat ada wisuda mungkin ya. Mungkin wisuda STIBA kayaknya. Ada Qori, ada ikhwah yang membacakan ayat suci Al-Quran, dan di situ hampir seluruh ustadz-ustadz menangis, meneteskan air mata. Kalau secara umum prosesi wisuda itu adalah acara seremonial, acara yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita menulis menggunakan indera tadi, 6 indera tadi, mencatat kejadian tadi, bahwa adanya ustadz-ustadz yang menangis ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran karena paham artinya, maka ini akan menjadi menarik. Inilah vitalitas itu tadi. Saya tidak melihat ada beritanya itu. Mungkin kalau di STIBA bisa saja segan barangkali,
Tapi kalau di media lain, saya pikir ini justru ini yang menarik. Karena ini sekaligus menjadi dakwah sebetulnya. Kenapa sampai Ustadz itu menangis? Jadi teman-teman mungkin sempat lihat videonya ya. Banyak yang menangis. Ustadz Abdul Rahman dan banyak lah dari situ. Pada saat ikhwah kita melantunkan ayat suci. Jadi ditulis itu kenapa sampai bisa menangis dan ayat yang dibacakan itu apa artinya? Nah, ini menariknya dari kegiatan seremoni tadi hanya wisuda, misalnya seperti itu. Jadi bukan membuat heboh yang sebetulnya tidak heboh, bukan. Yang namanya berita, ya tetap harus menulis fakta. Hanya fakta yang boleh ditulis, tidak boleh menambah-nambah dengan sesuatu yang tidak terjadi di dalam peristiwa tersebut. Ya, harus fakta itu kalau dia berita maka tidak bisa ditambah-tambah dengan opini, misalnya pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi ada juga kolomnya namanya opini atau kolom. Jadi itu pendapat kita bisa masuk, pendapat kita mengomentari sebuah peristiwa, menganalisa sebuah peristiwa itu bisa. Tetapi kolomnya lain. Kalau berita harus fakta. Kemudian Muhammad Ridwan skeptis. Bagaimana kalau ada dua narasumber yang membuat pernyataan berbeda? Apakah kita harus cari orang ketiganya lagi untuk menimbang-nimbang ini? Kira-kira yang mana yang paling benar? Jadi bukan begitu cara memverifikasinya. Jadi kita periksa pernyataannya, maksudnya fakta apa yang disampaikan oleh narasumber, itu yang kita uji, bukan dengan mencari orang lain lagi. Jadi biasanya yang kita wawancarakan itu kan data atau fakta. Jadi pada saat wawancara, kita sedapat mungkin tidak terlalu banyak meminta narasumber untuk berkata-kata hal-hal yang sesuai pendapatnya saja, tetapi kita menanyakan data atau fakta di dalam sebuah peristiwa. Misalnya, anggaplah di contoh yang paling dekat Stiba. Jadi, yang seperti contoh tadi, jumlah pendaftar ada 1307. Nah, ini jumlah total yang mendaftar. Anggaplah ini pernyataannya Ketua Panitia, Ustadz Imran Yunus. Nah, kemudian ketika kita mewawancara berbeda dengan Wakil Ketua 2, Ustadz Musriwan, ternyata beliau mengatakan 1507 misalnya. Nah, ini kan ada dua pernyataan yang berbeda ini. Jadi bagaimana caranya? Apakah kita tanya Ustaz Syahrul Qurani untuk memverifikasi yang mana kira-kira yang betul ini? Jadi tidak begitu. Jadi oke, karena ada dua pendapat yang berbeda, maka bagaimana cara memverifikasinya? Kita datangi sekretariat pendaftaran. Yang mana sebetulnya yang benar? Berapa jumlah pendaftar di sini? Jadi ternyata 1307 yang benar. Tadi Ustadz Musriwan ternyata salah sebut. Ya seperti itu misalnya begitu. Jadi bukan dengan mengambil pendapat ketiga untuk menimbang tadi, bukan. Jadi verifikasinya ke lokasinya, ke sumbernya langsung, ke sekretariat panitia pendaftaran. Itu tidak ada keraguan lagi karena kita lihat berdasarkan berkas-berkas, ada datanya di panitia. Nah, bisa jadi narasumber itu salah sebut karena mungkin lupa, jadi seperti itu. Apakah perlu mencantumkan pernyataan narasumber? Iya,
ini perlu tadi, karena setiap berita harus ada narasumbernya. Orang tidak menganggap berita, orang tidak percaya berita kalau tidak ada narasumbernya. Jadi harus, yang saya katakan tadi itu, jangan di setiap alinea ada pernyataan narasumbernya. Jadi kalau sudah ada satu atau dua dalam satu berita itu sudah cukup, bahwa sudah menjelaskan bahwa narasumbernya berita ini adalah ini. Adalah tadi misalnya di Palawaru Kasadit, orang sudah jelas, apalagi tidak ada nama lain dalam berita itu. Ini wajib dicantumkan narasumbernya, tapi tadi catatannya jangan di setiap kalimat disebut kata itu, pernyataan ini, ujarnya, tambahnya, kayak begitu. Kemudian kapan narasumber harus disamarkan? Ini disamarkan ketika beritanya terkait investigasi dan membahayakan narasumber. Tapi kalau berita-berita biasa saja tidak ada yang disamarkan. Ini yang boleh disamarkan adalah ketika beritanya terkait investigasi dan dikhawatirkan membahayakan narasumber. Itu pun kalau beritanya penting. Misalnya apa itu? Anggaplah kita membongkar kasus korupsi di pemerintahan. Untuk mendapatkan data-data, jadi kita harus cari data ini, bukan pernyataan narasumber, bukan kalimat-kalimat begitu saja bahwa di sana ada korupsi, tidak. Jadi kita harus cari data-data, laporan hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi itu yang kita dapatin kalau berita-berita yang kasus. Kemudian APBD, naskah APBD. Jadi kita lihat di situ dalam, oh ternyata ini yang dikorupsi. Sekian ternyata anggarannya, ternyata yang digunakan sekian. Jadi data-data itu yang kita olah. Jadi tidak semudah membuat berita strike news kalau yang berita kasus. Nah, yang memberikan tadi data kepada kita tadi, yang LHP BPK tadi itu kan orang-orang tertentu, pejabat, biasanya orang bagian keuangan atau anggota DPRD, itu yang punya data itu. Nah, jadi agar mereka bisa dilindungi, jadi kita rahasiakan datanya. Cuma ada persoalannya, kalau ternyata berita ini berkasus sampai pengadilan, karena kita melindungi narasumber, maka kita yang harus bertanggung jawab pengadilan. Jadi kita yang diadili di pengadilan. Tapi itu konsekuensi karena demi mendapatkan data tadi. Saya kira begitu. Ya. Jadi begini, masih bisa dibuka tanya jawab, Ustaz? Masih ada waktu 5 menit. Ya, silakan. Jadi kita lanjutkan tadi, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Tafadhol raise hand atau tulis di kolom komentar. Nah, saya tunggu. Atau mungkin ada yang kurang jelas tadi? Tidak ada ya? Mungkin dari host dari saya ada ingin bertanya. Nah, pertanyaannya itu, apakah bisa kita melihat kondisi ini kan, kita apalagi mahasiswa ini, saya kan di pers ini, pers mahasiswa itu beritanya monoton, begitu-begitu saja kegiatan mahasiswa. Nah, jadi apakah kita itu tanpa keluar rumah, keluar kampus, apalagi sekarang bisa mendapatkan berita yang tidak melulu itu, webinar begitu. Apakah bisa tanpa keluar rumah itu bisa dapat berita yang luar biasa lah gitu, dari internet mungkin atau bagaimana? Ini pertanyaannya. Ya, baik. Sangat menarik. Sebetulnya dengan teknologi informasi yang seperti sekarang ini, bahkan wartawan tidak perlu lagi, bukan tidak perlu, banyak yang tidak meninggalkan rumah lagi, tidak meninggalkan kantor, tapi dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik. Di kampus misalnya di Stiba, itu kan dengan kondisi pandemi sekarang, tapi sekarang sudah masuk ya di asrama, begitu ya? Sekarang
Ya, Ustaz. Ada yang juga yang di rumah. Tapi yang di asrama lebih sedikit. Kebanyakan masih di rumah. Oh ya, ya, ya. Nah, dibanding yang diberitakan misalnya, ya selain memberitakan yang webinar-webinar atau kegiatan-kegiatan seremoni di kampus, sebetulnya bisa dibuat berita-berita dengan mengontak teman-teman yang masih di luar, yang di kampungnya mungkin mengikuti pelajaran secara online tentang aktivitas mereka. Bisa jadi ada yang sambil belajar, ada juga aktivitas lainnya, mungkin bikin usaha atau apakah, tahu bagaimana cara mengatasi jaringan yang kurang bagus di kampung untuk mengikuti pembelajaran. Itu bisa ditulis, bisa di Tes. Tes. Assalamualaikum. Tes. Mungkin ada kesalahan teknis. Saya tunggu sebentar. Narasumber kita terkuat seperti. Kita tunggu dulu. Tes. Ya, Afwan, aduh, terputus tadi. Ustaz. Ya, ya lanjut sedikit, mudah-mudahan sebelum maghrib. Jadi itu tadi, menyiasati berita-berita keterbatasan ide liputan. Jadi bisa memanfaatkan itu tadi, cerita-cerita tentang teman-teman yang mengikuti pembelajaran online dari kampung-kampung mereka. Dan bahkan itu jadi salah satu berita menarik di media-media online internasional saya lihat. Seperti India itu sering memuat berita-berita yang seperti itu. Anak-anak SD yang berbaris di luar, atau ada juga yang sampai memanjat pohon hanya untuk mendapatkan sinyal untuk belajar secara online. Saya pikir ini belum pernah digali. Ini menarik. Apalagi mahasiswa STIBA ini datang dari berbagai daerah yang jauh di pelosok, seperti itu. Itu salah satu ide. Atau kalau ada yang yang wirausaha, yang punya bisnis mungkin, itu juga bisa diangkat. Apakah dia yang sudah senior, ada punya bisnis, itu bisa diangkat juga sebetulnya. Jadi menggugah yang lain untuk juga berusaha seperti itu, untuk mandiri. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan karena kadarullah kurang sehat. Tapi kita bisa lanjutkan nanti konsultasi di grup insyaallah, atau japri juga kalau bisa. Sebetulnya iya. Syukran, Ustaz. Iya. Mengenai ini, Ustaz, terakhir kemarin kan dikasih tugas kalau nggak salah, Ustaz. Itu tugasnya bagaimana, Ustaz? Dikumpul di mana?
Ya silakan bisa di Japri saja. Japri Di saja, Japri. atau di Ya grup? sebetulnya bisa di grup juga. Ya misalnya untuk menguji pemahaman teman-teman. Apakah Nah, sudah paham dengan dia? kalau setelah ini Ustaz, ini kan pertemuan terakhir, apa ada Ustaz, tugas tertentu untuk mungkin dikumpul di grup untuk pertemuan terakhir ini Ustaz? Mungkin sekalian itu saja karena kita mau lihat sebenarnya pemahamannya, jadi mau dilihat apakah kalau paham itu kan bisa dibuktikan dengan itu tadi beritanya. Jadi sekalian, karena sebetulnya saya berharap sebelum pertemuan ini tugasnya dikumpul karena mau dievaluasi apakah teman-teman sebetulnya sudah mahir menulis atau belum. Tapi karena belum dikumpul, jadi sekalian itu saja tugasnya saya kira. Nah, Ya. baik, berarti kita tutup. Syukron kasiron kepada pemateri kita Ustadz Arif Safawi, kepada peserta juga jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan, dan kepada pemateri semoga menjadi pemberat amal timbangan beliau di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.